Sudah bisa dimulai, Kak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasiril asrar wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'du. Sebelum kita memulai kembali pengajian kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya, mari kita bersama-sama mengajak seluruh jamaah virtual dimanapun berada, wabil khusus warga Nahdien, untuk bersama-sama bertawasul ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وخصوصا إلى مؤسس جمعية نهضة العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah virtual yang dirahmati dan dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan ya pengajian kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, sebagaimana ini adalah merupakan kegiatan rutinitas kita di bulan suci Ramadan yang diinisiasi oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dengan kegiatan yang sangat mulia ini di bulan yang sangat mulia juga, bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan. Kemarin kita ya sampai pada bait yang mengatakan man rama ayyas luka tarikal aulia falyahfadan hadzal wasaya amilan. Jadi ada 9 wasiat yang kalau kita menjaga wasiat ini, kita mengamalkan wasiat ini, ya insya Allah kita juga menjadi waliullah. Orang yang berjalan menuju Allah harus mengamalkan 9 wasiat ini. Nah, di antara yang pertama, minha, di antara wasiat yang 9 itu, at-taubatu adalah taubat. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarkiz zambi fi mastuqbila wa bara'atin min kulli haqqil adami wa lihadihil arkani far'a wa kammila. Utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi azmi tarkiz zambi fi mastuqbila. Utlub mataban, carilah mataban pertaubatan. Caranya bagaimana? Bin nadamati, dengan cara menyesal. Ya, dengan cara menyesal, an-nadamah. Ya, muqli'an. Muqli'an seraya melepaskan diri dari dosa yang dilakukan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan termasuk ya rukun-rukun taubat nanti. Ya, rukun taubat itu nanti ada 4, kalau berkaitan ada 3, ya kalau berkaitan dengan hak adami nanti ada 4. Wa bi azmi taraki dzambi fi mastuqbila.
Utlub mataban, carilah pertaubatan, bin nadamati, dengan cara menyesal. Terus menyesal dulu orang bertaubat itu. Muklian, seraya melepaskan diri dari dosa yang dilakukan. Apa dosa yang kita lakukan, ya kita tinggalkan. Wa bi azmi tarki dzambi fi mastuqbila, ya, wa bi azmi tarki dzambi, dan dengan berniat, berazam, bertekad bulat, gitu. Fimas, ya, bertekad bulat, ya, tarkid dzambi, meninggalkan dosa, fimas tuqbila, di masa yang akan datang. Ya, ini adalah merupakan rukun-rukun taubat. Ya. Jadi taubat itu nanti bisa terrealisasi, bisa terlaksana kalau rukun-rukun ini, ya terpenuhi. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun-rukun tobat ini ada 3. 4 kalau berkaitan dengan hak adami nanti. Yang pertama, rukun tobat itu adalah al-iqla' anil ma'asi. Al-iqla' artinya melepaskan diri dari maksiat yang dilakukan. Jadi apa maksiat yang kita lakukan, ya hentikan. Yang kedua, an-nadamat, yang menyesal. Kita menyesal terhadap kelalaian, kelengahan yang kita lakukan. Kemudian, ya, bertekad untuk tidak kembali, ya, pada dosa di masa yang akan datang. Ini tekad bulat, ini penting. Komitmen gitu untuk tidak kembali melakukan dosa. Nah, tapi itu kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, hak adami, maka kata guru kita, wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Kalau berkaitan dengan hak adami, dengan manusia, hak manusia, wa bara'atin min kulli haqqil adam, ya, dan melepaskan, ya, wa bara'atin min kulli haqqil adami, dan melepas dari semua hak Adam. Hak Adam kalau maksiat atau dosa berkaitan dengan hak adami, ya, maka kita harus melepaskan hak Adam itu. Misalkan, ya, kalau kita punya hutang, ya, kepada orang lain, ya bayar hutang itu. Ya, tidak cukup kita ini melepas dari maksiat, menyesal, kemudian bertekad bulat untuk tidak melakukan dosa di masa yang akan datang. Tapi kalau hutang, bayar hutang itu. Nah, terkait dengan hutang ini, nafsul mu'min mu'allaqum bainas sama'i wal ar, mu'allaqatum bainas sama'i wal ar, katanya bahwa roh orang mukmin ini kalau meninggal terkatung-katung antara langit dan bumi kalau hutangnya itu tidak dilunasi. Ini memang berbahaya. Ya, hutang ini jangan kita anggap enteng, terutama kepada manusia. Ya, sekecil apapun dosa, hutang ini harus punya komitmen untuk kita bayar seperti itu. Dan ini dinamika, terkadang kita menganggap enteng dan menganggap remeh-temeh persoalan hutang piutang ini. Ini sangat berbahaya sekali, ya, berkaitan dengan nasib kita nanti di akhirat kelak. Kita harus hati-hati. Ya, misalkan kalau kita minta punya salah, ya, kepada orang lain, ya kita minta maaf gitu loh. Tidak cukup, ya, hanya melepas diri dari maksiat, kemudian bertekad bulat, ya, untuk tidak kembali kepada dosa yang akan datang, kemudian menyesal, tidak cukup. Ya, kalau kita punya salah kepada orang lain, ya minta maaf. Sebagaimana ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi di injury time, ya, detik-detik terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berpulang ke rahmatullah, maka Nabi bertanya,
Ya, mangkuntu syatamtu lahu irban. Siapa yang dulu pernah saya caci maki harga dirinya, ini harga diri Muhammad. Silakan tuntut balas. Maknanya bahwa Rasulullah ini minta maaf itu. Kenapa? Karena bara'atin min kulli haqqil adami, membebaskan dari semua hak adami manusia itu. Punya salah yang minta maaf. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang pernah aku pinjam uangnya, kemudian saya lupa untuk membayarnya, idfa ya fadal. Silakan bayar fadal. Itu begitu Nabi itu memberikan contoh agar kita ini berhati-hati kalau dosa itu berkaitan dengan hak adami. Kan seperti itu. Walihadihil arkani far'a wa kammilan. Walihadihil arkan. Dan terhadap rukun-rukun ini, ya, rukun-rukun ini yang mana? Ya, yang 3 tambah 1. Ya. Far'a, maka hendaklah kamu memperhatikan, wa kammila, dan hendaklah kamu menyempurnakan. Ya, ini terkait dengan taubat ini, rukun-rukunnya taubat. Jamaah virtual, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, insya Allah senantiasa dan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan bait yang selanjutnya. Waqihi dawaman bil muhasabati allati tanha taqsiran jara wa tasahula wa bihifdhi ainin wal lisani wa sairil a'dha jami'an fajhadan la taksalam. Waqihi dawaman, dan hendaklah kamu menjaga hi mataban, pertaubatan. Ya, sebenarnya ki ini adalah asal kata dari waqayaki wiqayatan. Ki itu fi'il amar, ya. Fi'il amar. Waqihi, ya, dan hendaklah kamu menjaga hi-nya pertobatan. Bil muhasabati, ya. Waqihi dawaman, dan hendaklah kamu menjaga pertobatan dawaman, ya, terus menerus, boleh putus, continue, terus berkesinambungan, dawaman, terus menerus. Bil muhasabati, ya, caranya dengan melakukan muhasabah. Muhasabah itu apa? Evaluasi diri. Apa yang kita lakukan kemarin, kita melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan, introspeksi diri, seperti itu. Kayak dikatakan, ya, mangkana yaumuhu misla amsihi, kalau hari ini kualitas kita misla amsihi, sama dengan kemarin, bahwa makbunun, maka sebenarnya kita ini ditipu gitu loh. Ya, kalau bacaan Quran kita misalkan hari ini, kemarin 1 lembar, sekarang masih 1 lembar, tidak ada progres yang signifikan, maka kita termasuk makbunun. Begitu juga dalam hal mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Evaluasi apa capaian-capaian. Jangan sampai lebih banyak minusnya daripada kebaikannya, seperti itu. Wa man kana yaumuhu syarra amsihi. Tapi kalau hari ini misalkan lebih buruk daripada hari kemarin, bahwa khasirun, yaitu berarti kita termasuk orang yang rugi. Kita semangat misalkan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Kemarin kita masih sholat berjamaah, kemarin kita masih ngaji, sekarang sudah kita banyak bergelimang dosa gitu loh. Ya, itu sebenarnya kita orang rugi. Ya, wa man kana yaumuhu khaira amsi fahuwa rabihun. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, artinya ada progres. Ya, memang kita diharapkan itu ada upgrading, skill upgrading diri untuk senantiasa lebih baik ke arah yang lebih baik. Nah, itu rabihun. Berarti kita termasuk orang yang beruntung. Di sini dikatakan waqihi dawaman bil muhasabatil lati, dan jagalah pertobatan itu dawaman, selalu, terus menerus, continue, sustainable, berkelanjutan. Bil muhasabati, dengan cara mengevaluasi.
Ya, dengan cara mengevaluasi. Ya, bil muhasabatil lati, ya, allati, ya, muhasabah tanhaka, ya, tanhaka, ya, allati, muhasabah itu tanhaka, yang mencegahmu kepada apa? Yang mencegah kamu taksiran, dari kelengahan, ya, taksiran dari kelengahan, jara, ya, yang terjadi, watasahula, ya, dan kelengahan, sama arti taksiran dengan tasahul. Nah, perhatikan sahabat-sahabat sekalian, warga Nahdien dimanapun berada, kalau kita melihat, ya, bahwa taksiran itu dibaca nasab, kata taksiran ini dibaca nasab, ya, bukan sebagai maf'ulun bi. Karena apa? Karena nahayanha tidak punya maf'ulun bi, ya, tidak mutaaddi kepada maf'ul dengan dirinya sendiri, ya. Tetapi apa namanya? Melainkan dengan huruf jar. Nanti dia punya maf'ul itu kalau digandeng dengan huruf jar. Tanhaka, tanha anil mungkar. Jadi ada an di situ. Jadi asalnya itu apa namanya? Tanha, tanha antaksirin. Ya. Kalau di baitnya itu mengatakan wakihi dawaman bil muhasabatil lati tanha kataksiran. Dia asalnya itu tanha ke antaksirin. Nah, sehingga di dalam apa namanya? Di dalam alpia itu dikatakan wa'addi laziman biharfi jarrin wa in hulib panas bulil munjarri. Ya, wa'addi laziman biharfi jarrin lah fi'il lazim dengan huruf jar, kan seperti itu. Jadi muta'addikanlah fi'il lazim dengan huruf jar, wa in hulib fanasbu lil munjarri. Ya, dan kalau huruf jarnya hulib dibuang, ya, panas bulil munjarri, ya, maka dibaca nasab. Ya, misalkan contoh marar tu bizaidin. Kalau dibuang huruf jarnya, ya marar tu zaidan. Seperti itu. Ini ya sedikit aja terkait dengan masalah gramatikal tata bahasa seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, ya insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihifdhi ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajhadan la taksala. Ya. Kemudian, ya, dan menjaga mata. Orang yang bertaubat itu juga menjaga mata, wa bihifdzi ainin wal lisan, dan lidah. Mata kita jangan memandang hal-hal yang haram, lisan kita jangan berkata hal-hal yang kotor, wasairil a'dha, dan seluruh a'dha, dan seluruh anggota tubuh kita. Ya, mulai tangan, kaki, bahkan ya lintasan pikiran pun kita harus jaga. Ya, jami'an, semuanya. Pajahadan, maka bersungguh-sungguhlah, la taksalah, jangan kamu malas. Nah, coba kita lihat, ada kalimat di situ la taksala. Ya, asalnya itu la taksal. Bertemu dengan nun taukid khafifah menjadi la taksalan. La taksalan. Nun taukid khafifahnya dibuang, diganti dengan alif, maka menjadilah la taksala. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi bait yang selanjutnya. Fattaubu miftahu likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala.
Fa inim tulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakanna muharwila. Fataubu adapun taubat. Taubat ya. Miftahu ya, miftahun. Taubat itu adalah kunci likulli ibadatin, tiap-tiap ibadah. Jadi kunci ibadah itu adalah taubat. Ya. Ini sangat penting sekali ya kita memahami ya, esensi substansi daripada taubat. Karena kenapa? Kuncinya ibadah itu ya taubat. Ibarat mobil nih, sebesar apapun mobil itu, semewah apapun mobilnya, kalau tidak ada kuncinya tidak bisa nyala, sia-sia belaka. Nah, ternyata kunci ibadah itu ya tobat. Fattaubu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Jadi adapun taubat itu miftahun likulli ibadatin, adalah merupakan miftah, kunci pada tiap-tiap ibadah. Wa asasu kullil khairi, dan menjadi asas, pondasi tiap-tiap kebaikan, ajma'a, kesemuanya, asmala, kesemuanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti di bulan suci Ramadan ini yang disebut dengan Syahrul Taubah, yang memahami tentang rukun-rukun taubat. Lalu kita aplikasikan, kita realisasikan, kita amalkan di bulan suci Ramadan ini agar kita ya kayak mawaladatsu nanti, supaya kita menjadi orang yang fitrah, yang kembali suci sebagaimana bayi yang dilahirkan dari rahim ibu. Semua orang sayang kepada kita. Kenapa bayi itu disayang oleh manusia? Karena bayi itu dosanya berkurang. Bahkan boleh dosanya ya terminimalisir. Bahkan dia kan tidak ada dosanya. Belum balik. Seperti itu. Jadi banyak orang sayang. Selalu dicium. Selalu ya. Semua orang ingin menyentuh, memegangnya. Gemes semua orang. Bandingkan dengan orang tua. Tidak ada ceritanya orang tua ini mau disayang terus seperti itu. Kenapa? Karena mungkin faktor dosa ya. Seperti itu. Fa inibtulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakanna muharwila. Ini yang terakhir. Fa inibtulita, ya kalau kamu mendapatkan ujian bi ghaflatin, ya dengan sehingga tidak bisa melakukan evaluasi diri kepada Allah Subhanahu wa, tidak bisa melakukan muhasabah, introspeksi. Jadi Pak ini tulita biwaflatin, apa jika kamu mendapatkan ujian sehingga tidak bisa melakukan evaluasi atau introspeksi diri, biwaflatin dengan kelalaian, au suhbatin, atau karena disebabkan karena pertemanan. Hati-hati memilih teman. Memang teman ini ya terkadang menular. Makanya kita harus selektif memilih teman, teman yang soleh, yang mampu memotivasi kita melakukan kebaikan, bukan malah menjerumuskan kita kepada lembah kebinasaan. Jadi diberikan logika oleh Rasulullah, kalau berteman dengan orang saleh, orang yang baik seperti penjual minyak harum, ikut baunya, ikut harumnya juga. Kita kecipratan dapat harumnya juga. Tapi kalau berteman dengan pandai besi, ya kita dapat apaknya juga. Ini berteman ini, sahabat-sahabat sekalian, mesti kita menjaga pertemanan itu dengan baik. Ya, jangan sampai kita berteman dengan orang yang tidak saleh. Kenapa? Karena itu akan berdampak terhadap komitmen kita dalam melakukan pertobatan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, di bulan suci yang sangat mulia ini tetap istiqamah mengikuti kegiatan apalagi pengajian.
kitab turas ini yang diinisiasi oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kami haturkan permohonan maaf jika ada khilaf salah, ya karena kami sementara lagi menunggu buka puasa juga di Provinsi Papua Selatan, Paroke Kabupaten Mapi. Jika ada khilaf salah, kami aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.